Pak Fahru Rozi, kita mendapat laporan. Eh, Sebenarnya semua terkejut karena di Tol Cikampek 15.000 antrian itu sedang menuju keluar Jakarta. Dulu waktu Hari Raya Idul Fitri, pemerintah cukup mampu untuk mengatakan berlebaran di rumah, tidak mudik. Tetapi untuk Hari Raya Kurban kali ini tidak ada seruan itu. Apakah dengan mobilitas masyarakat yang begitu besar keluar Jakarta menuju daerah masing-masing, itu cukup mencemaskan Anda di tengah situasi pandemi kita yang bahkan belum sampai ke titik puncak? Ya tentu kita cemas ya. Memang saya atau Kementerian Agama memberikan surat edaran tentang pelaksanaan ibadah termasuk sholat dan pemotongan kurban. Tapi kalau pelarangan mudik kali ini memang tidak kami lakukan. Ya mungkin ya saya tidak begitu paham, mungkin bisa saja karena mereka merasa yang lalu tidak sempat mudik. Ini kesempatan ada mudik dan kelihatan sudah situasi agak sedikit membaik. Sebetulnya membaik ini bukan membaik sekali kan, masih Ya. tetap sangat-sangat berbahaya. Angka juga masih sangat tinggi, angka penularan. Jadi kalau kami hanya membolehkan mereka, sholat idul adha boleh di lapangan maupun boleh di masjid, kecuali di tempat-tempat yang tidak dibolehkan oleh Pemda ataupun gugus tugas tempat dengan alasan tidak aman COVID. Ya, Itu saja yang kami tekankan kepada betul. mereka Ya. dan protokol-protokol kesehatannya. Kalau larangan mudik memang kali ini tidak diterbitkan oleh Kementerian Agama begitu. Oke, kenapa Pak? Karena begini, surat edaran yang dilakukan oleh Menteri Agama kan lebih kepada penyelenggaraan sholat, lalu penyembelihan hewan korban. Eh, Mengapa Kementerian Agama tidak cukup eh, mampu atau tidak cukup keras untuk mengatakan sholat id di rumah saja? Enggak, memang situasinya sudah lebih membaik ya. Sedangkan kemudian situasi kan sudah berada pada yang kita sebut masyarakat produktif aman COVID. Kalau produktif itu kan mobilitas sudah mulai ada. Kalau masih seperti yang lalu itu tidak ada mobilitas sama sekali, maka masyarakat bisa dikatakan tidak produktif atau kemudian tidak aman COVID kalau dia keluar dari ke kota lain. Tapi kali ini kita sudah masuk di situasi yang berbeda. Tidak boleh lagi terlalu ketat seperti itu. Ya. Karena kalau ketat kembali, ekonomi tidak jalan sama sekali. Nah, tetapi banyak orang yang kemudian menggunakan ini untuk melakukan bebas seperti sebebas-bebasnya. Ya mudah-mudahan mereka meskipun dia mudik bisa tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik lah. Ya. Harapan kita cuma itu gitu. Apa juga bisa begini nggak Pak Menteri Agama? Ini cukup dilematis juga yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kemarin mal sudah boleh buka, tapi kalau kemudian tidak diizinkan berlebaran haji di kampung halaman, tidak diizinkan, maka ini juga bisa menimbulkan sentimen yang negatif di tengah masyarakat. Apakah dilema itu juga dirasakan oleh pemerintah? Ada juga lah kalau saya Menteri Agama juga merasakan seperti itu ya. Tapi kembali ya sesuatu itu kan ada situasinya yang kadang-kadang kita harus memilih. Pilihan yang paling tepat buat kami kan sebenarnya ada dua. Satu, melarang kecuali di tempat-tempat tertentu yang dibolehkan. Atau membolehkan kecuali di tempat-tempat tertentu yang tidak dibolehkan oleh Pemda setempat maupun oleh gugus tugas setempat. Mungkin pilihan yang paling tepat dalam situasi saat ini ya dibolehkan kecuali di tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh Pemda ataupun gugus tugas setempat begitu.